Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi asesmen ranah teknik dan instrumen. Sebelumnya kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Alfia Rahma, kemudian Anastasia Nurfadila, yang ketiga ada Azidni Zidan Majunda Ilmi, keempat saya sendiri Muhammad Rafi Idul Fitra, kemudian ada Fikra Aryajati, kemudian Alvin Abdullah Azam, dan yang terakhir ada Aska Azahra. Materi pertama yakni asesmen dalam pembelajaran. Pembelajaran dan asesmen adalah dua hal yang saling berkaitan. Pendidik dan peserta didik perlu memiliki pemahaman yang kuat terhadap kompetensi yang akan dicapai. Agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, pembelajaran dapat dimulai dengan perencanaan asesmen dan perencanaan pembelajaran. Pendidik perlu merancang asesmen yang dilakukan pada awal, tengah, dan akhir pembelajaran. Nah, asesmen yang baik akan memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kemampuan siswa, tidak hanya dalam aspek akademi, tetapi juga dalam memperkembangkan sikap dan keterampilan hidup mereka. Asesmen yang baik akan memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kemampuan siswa, tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam memperkembangkan sikap dan keterampilan hidup mereka. Berbagai jenis asesmen seperti asesmen formatif, sumatif, dan autentik memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan tujuan pembelajaran tercapai. Asesmen bukan hanya digunakan untuk menilai hasil belajar siswa, tetapi juga untuk membantu guru dan merencanakan langkah-langkah pembelajaran yang lebih tepat. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan membahas tentang pembahasan selanjutnya, yaitu jenis-jenis asesmen. Jenis-jenis asesmen itu ada 3, yaitu asesmen formatif, asesmen sumatif, dan asesmen autentik. Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran masih berlangsung. Tujuannya itu untuk memantau kemajuan siswa, memberikan umpan balik, serta membantu guru memperbaiki metode mengajar bila ada kesulitan yang dialami siswa. Terus untuk contoh-contohnya itu seperti latihan soal harian, tugas kelompok, kuis singkat, tanya jawab di kelas, dan refleksi belajar. Terus asesmen formatif itu punya manfaatnya juga, kayak membantu guru mengetahui pemahaman siswa secara bertahap, terus memberi kesempatan siswa memperbaiki kesalahan sebelum ujian akhir, serta menumbuhkan motivasi belajar karena siswa tahu perkembangan dirinya. Habis itu yang kedua ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu dilakukan di akhir pembelajaran untuk menilai sejauh mana siswa telah mencapai kompetensi yang ditargetkan. Tujuannya untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa secara keseluruhan. Biasanya dijadikan dasar dalam pemberian nilai rapor atau kenaikan kelas. Contohnya itu kayak ujian tengah semester atau UTS, terus ujian akhir semester atau UAS, ujian praktik, dan tes proyek akhir. Terus asesmen sumatif itu memiliki manfaat juga, kayak memberikan gambaran capaian akhir siswa setelah menyelesaikan pembelajaran, menjadi dasar evaluasi keberhasilan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, terus menjadi acuan bagi sekolah dan orang tua dalam menilai perkembangan siswa. Yang ketiga itu ada asesmen autentik. Nah, asesmen autentik adalah penilaian yang berfokus pada kemajuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam konteks nyata. Tujuannya itu untuk melihat sejauh mana siswa mampu memanfaatkan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar hafalan teori. Contohnya itu kayak portofolio, proyek penelitian, presentasi, keterlibatan dalam kegiatan sosial, praktik kewirausahaan, atau simulasi kehidupan nyata. Untuk manfaatnya sendiri, mengembangkan keterampilan abad 21 atau official thinking, creativity, collaboration, dan communication. Terus menumbuhkan rasa percaya diri siswa karena mereka dinilai dalam situasi nyata. Jadi mereka tuh terjun langsung ke tempat pembelajarannya. Terus habis itu ada juga membawa siswa lebih siap menghadapi tantangan kehidupan di luar sekolah. Nah, untuk lebih
Singkatnya, jadi asesmen formatif itu membantu guru dan siswa selama proses belajar, kayak jadi penilaian proses. Terus habis itu asesmen sumatif itu dia menilai hasil akhir pembelajaran, jadi penilaian hasil akhir. Terus kayak asesmen autentik itu menekankan penerapan ilmu dalam kehidupan nyata, penilaian nyata atau kontekstual. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu teknik-teknik asesmen. Yang pertama yaitu teknik tes. Teknik tes digunakan dalam penilaian pengetahuan, keterampilan pemahaman siswa secara langsung. Ada 3 teknik tes. Yang pertama yaitu tes tulis. Berbentuk pilihan ganda, benar, salah, menjodohkan isian singkat atau uraian maupun esai. Yang kedua yaitu tes lisan. Guru memberikan pertanyaan langsung, misalnya saat sesi tanya jawab dan lain sebagainya. Yang ketiga tes praktis. Siswa diminta mempergerakkan keterampilan, contoh membaca Al-Quran, praktek olahraga, atau pencobaan sains. Yang kedua teknik non-tes. Teknik non-tes menekankan pada penilaian sikap, perilaku, dan pendapat siswa. Bentuk antara lain yang pertama itu observasi. Guru mengamati perilaku siswa dengan instrumen seperti lembar observasi atau rubrik. Yang kedua wawancara. Guru menggali pengetahuan atau pendapat siswa secara lebih personal. Kesimpulan dari asesmen teknik tes dan teknik non-tes yaitu teknik tes lebih fokus pada hasil belajar akademik siswa. Untuk teknik non-tes menilai aspek sikap, pribadi, dan keterampilan sosial, dan keduanya itu saling melengkapi untuk memberikan gambaran utuh tentang perkembangan akademik siswa. Mungkin itu dari saya. Yang ketiga ada teknik penilaian kerja. Menilai siswa melalui aktivitas nyata, praktik. Siswa menunjukkan keterampilan, misalnya presentasi. Yang selanjutnya ada proyek. Siswa menghasilkan produk dari tugas jangka panjang. Dan selanjutnya ada produk. Hasilnya berupa karya tulis, poster, kerajinan, video. Yang keempat ada teknik asesmen otentik. Menilai dalam konteks kehidupan nyata. Studi kasus. Menganalisis masalah nyata. Selanjutnya ada simulasi atau role play. Siswa berperan dalam situasi tertentu. Yang selanjutnya ada problem solving. Memperoleh masalah, solusi konteks. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang teknik asesmen berbasis teknologi. Di era digital seperti sekarang, asesmen tidak hanya dilakukan secara manual, tetapi juga bisa menggunakan berbagai macam platform teknologi yang lebih praktis dan menarik. Contohnya ada kuis online seperti Kahoot, Quiz, dan Google Form yang memungkinkan guru mengukur pemahaman siswa dengan cara yang lebih interaktif. Melalui kuis ini, siswa biasanya lebih semangat karena tampilannya menarik dan hasilnya bisa langsung diketahui. Kemudian ada juga e-portfolio. Melalui platform seperti Google Classroom atau Padlet, dengan e-portfolio guru dapat menilai bukan hanya hasil akhir, tetapi juga proses belajar siswa. Jadi guru bisa menilai bukan hanya menilai hasil akhirnya, tapi juga proses dari belajarnya siswa. Misalnya melalui kumpulan tugas, proyek, maupun refleksi pribadi mereka. Hal ini membuat penilaian lebih menyeluruh dan transparan. Selain itu, tersedia juga tes berbasis LMS seperti Moodle, Edmodo, dan Schoology. Platform ini
memudahkan guru dalam membuat soal, memberikan penilaian, sekaligus memantau perkembangan siswa secara digital dan terstruktur. Dengan adanya LMS, asesmen menjadi lebih terorganisir dan dapat diakses kapan saja. Dengan memanfaatkan teknik asesmen berbasis teknologi ini, guru dapat lebih mudah menilai siswa sekaligus meningkatkan motivasi belajar mereka. Siswa juga merasa lebih tertarik karena asesmen dilakukan dengan cara yang modern, menyenangkan, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi, asesmen berbasis teknologi bukan hanya sekedar tren, tetapi juga sebuah kebutuhan dalam dunia pendidikan saat ini. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan pembahasan selanjutnya, yaitu contoh instrumen assessment yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada kuis online. Kuis online adalah salah satu instrumen asesmen yang efektif untuk menilai pemahaman siswa terhadap materi tertentu dengan cepat. Kuis online ini sekarang populer di kalangan guru-guru dari guru SD sampai SMA karena praktis dan cepat. Dengan kuis online, guru bisa langsung mengetahui sejauh mana sih pemahaman siswa terhadap materi yang sudah disampaikan. Nah, pelaksanaan kuis online ini bisa digunakan di beberapa aplikasi penunjang. Itu bisa lewat misalnya Google Form, Kahoot, atau Quizizz. Nah, yang hasilnya itu bisa langsung terlihat. Jadi guru lebih mudah menilai siapa saja siswa yang sudah paham dan siapa saja yang masih butuh pendalaman dan bimbingan lagi. Selain itu, kuis online juga menarik karena interaktif sehingga siswa merasa lebih semangat ketika mengerjakan. Jadi bukan hanya sekedar menilai tapi juga membuat suasana jadi lebih menyenangkan. Selain itu, kuis online juga punya kelebihan lain, yaitu bisa memberikan feedback secara langsung. Siswa itu jadi bisa tahu gitu loh jawabannya itu tuh benar atau salah, sehingga mereka belajar dari kesalahan itu juga. Guru pun bisa menyimpan data hasil kuis dalam bentuk grafik atau rekap otomatis, sehingga lebih mudah menganalisis kemampuan siswa secara keseluruhan. Dengan begitu, kuis online ini tidak hanya jadi permainan, tapi juga menjadi alat analisis dalam pembelajaran. Contoh berikutnya yaitu yang kedua itu refleksi diri. Nah, refleksi diri ini adalah instrumen asesmen yang memberi kesempatan kepada siswa untuk menilai dirinya sendiri. Memberi kesempatan siswa untuk menilai dirinya sendiri, baik dari segi pemahaman maupun proses belajarnya. Misalnya, siswa diminta untuk menuliskan bagaimana yang sudah mereka kuasai dan bagaimana juga yang masih mereka sulit dipahami gitu. Dengan begitu, siswa jadi lebih sadar dengan proses belajar mereka sendiri. Guru pun jadi bisa lebih tahu kebutuhan siswa secara lebih personal. Refleksi ini tidak hanya menilai dari sisi akademik, tapi juga melatih sikap jujur, tanggung jawab, dan keterampilan berpikir kritis. Nah, refleksi ini juga bisa dikembangkan dengan cara-cara kreatif. Misalnya, bisa lewat, jadi kan refleksi itu bisa lewat menulis jurnal atau menulis cerita gitu kan ya. Kita kan dulu waktu PLP 1 itu kan disuruh refleksi ya. Nah, kurang lebih refleksi kan seperti itu. Nah, bisa juga refleksi ini bisa juga dilaksanakan berbasis website gitu. Jadi guru itu, jadi ada satu website yang aku tahu itu dari, kalau nggak salah namanya Wall@net gitu, kalau nggak salah ya namanya. Bisa teman-teman cari sendiri nanti. Jadi itu nanti ada fitur namanya tuh open the box. Nah, di situ nanti guru itu menyediakan beberapa pertanyaan. Bisa disesuaikan jumlah siswanya, bisa mungkin dibatasi 10 pertanyaan atau 15 pertanyaan gitu. Nah, nanti siswa itu maju satu-satu dan milih nomor gitu. Jadi nanti ada kayak, kan itu ditampilkan sekarang kan setiap sekolah itu ada proyektor ya, kurang lebih. Nah, nanti jadi ditampilkan gitu di layar itu. Jadi ada kotak 1, 2, kotak 1, kotak 2, dan seterusnya. Nah, nanti siswa maju satu-satu tuh, mereka mau milih kotak nomor berapa. Nah, misalnya ntar contoh pertanyaan tuh bisa
bagaimana apa saja yang kamu pahami dari materi hari ini, atau bagian mana yang masih membuat kamu bingung gitu. Nah, jadi siswa itu harus menjawab pertanyaan refleksi gitu. Nah, cara ini itu tuh bikin suasana kelas jadi lebih hidup, karena siswa itu jadi kan mereka jadi kayak ngerasa lagi main game gitu kan, tapi tetap fokus dalam pembelajaran. Nah, selain seru, model ini juga membuat siswa jadi lebih terbuka dalam menyampaikan pengalaman belajarnya, dan guru juga bisa langsung memberikan feedback gitu, kekurangan mereka di situ di mana gitu misalnya. Nah, jadi dari dua contoh instrumen asesmen tadi bisa disimpulkan bahwa instrumen asesmen itu bentuknya beragam ya teman-teman, dan bisa dipilih sesuai kebutuhannya masing-masing. Nah, kuis online ini membantu guru untuk menilai pemahaman siswa dengan cepat dan menyenangkan, sedangkan refleksi diri, baik yang ditulis maupun yang berbasis website, membantu siswa menilai diri sendiri dan lebih sadar dengan proses belajarnya. Nah, keduanya ini sama-sama penting, karena bukan hanya untuk mengukur hasil nilai belajar, tapi juga untuk mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan dari tadi yang diuraikan teman-teman sebelum saya, yaitu kesimpulannya yaitu berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa asesmen memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Jenis asesmen yang tepat dapat memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajarannya. Asesmen formatif memberikan umpan balik yang berguna selama proses pembelajaran, sedangkan asesmen sumatif menilai pencapaian akhir siswa. Asesmen autentik menilai kemampuan siswa dalam konteks kehidupan yang nyata. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami presentasikan. Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, itu dia presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, bisa ditanyakan di kolom komentar. Lihat kebunku tercipta sempurna, sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri. Wahai melati, kau cantik berseri.